Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video pembelajaran bersama Ibu Titis di sini. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang inverse matrix. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang determinan matriks ya. Untuk mempelajari tentang inverse matrix, kita harus sudah menguasai tentang determinan matriks. Bagi yang belum menguasai determinan matriks, silahkan dibuka kembali video pembelajaran sebelumnya. Oke, Ibu mulai materi untuk inverse matrix. Jadi, misalkan A dan B adalah matriks persegi berordo sama. Sedemikian sehingga A dikalikan B sama dengan B dikalikan dengan A, yaitu menghasilkan matriks identitas. Maka ketika terjadi kondisi seperti ini, A dengan B disebut saling inverse. Maknanya adalah B adalah inverse dari matriks A dan sebaliknya, A juga merupakan inverse dari matriks B. Nah, contoh misalkan terdapat contoh, kita diminta menunjukkan bahwa matriks A yaitu 3, 7, 2, 5 dia saling inverse dengan matriks B yaitu 5, negatif 7, negatif 2, dan 3. Nah, kalau misalkan terdapat soal seperti ini, kita diminta untuk menunjukkan kedua matriks itu saling inverse, berarti kita harus dapat menunjukkan bahwa A dikalikan B itu dia sama dengan B dikalikan A dan menghasilkan matriks identitas. Ini ya. Kita mulai dari A dikalikan B dulu. A dikalikan B berarti 3, 7, 2, 5 dikalikan dengan 5, negatif 7, negatif 2, dan 3. Perkalian matriks itu baris kali kolom. Berarti hasilnya adalah 3 kali 5, 15, 7 kali negatif 2, negatif 14, 3 kali negatif 7, negatif 21, 7 kali 3, positif 21. Kemudian baris kedua, 2 kali 5, 10, 5 kali negatif 2, negatif 10. 2 kali negatif 7, negatif 14, 5 kali 3, positif 15. Hasilnya adalah 1, 0, 0, 1, ya kan? Nah, 1, 0, 0, 1 ini merupakan matriks apa? Matriks identitas untuk ordo 2 kali 2 ya. Nah, berarti kita baru dapat nih A, B sama dengan I. Terus bagaimana dengan kalau B dikalikan A? Apakah dia juga sama dengan I? Harus kita buktikan ya. Jadi ingat bahwa matriks itu tidak komutatif. Artinya AB belum tentu sama dengan B kali A. Nah, ini harus kita buktikan. Sama nggak dia dengan A kali B-nya? Yaitu menghasilkan matriks identitas. Kita kalikan B dikalikan A. Berarti 5, negatif 7, negatif 2, 3 dikalikan 3, 7, 2, 5. Mengalikannya masih sama. Baskom, baris kali kolom. 5 kali 3, 15, negatif 7 kali 2, negatif 14. 5 kali 7, 35, negatif 7 kali 5, negatif 35. Baris kedua, negatif 2 kali 3, negatif 6, 3 kali 2, positif 6. Negatif 2 kali 7, negatif 14, 3 kali 5, positif 15. Hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Ternyata B kali A juga menghasilkan matriks identitas. Berarti bisa kita simpulkan karena
A dikalikan B sama dengan B dikalikan A, yaitu matriks identitas, maka A dan B saling inverse. Seperti itu. Jadi kita sudah dapat menunjukkan bahwa A dengan B adalah saling inverse. Nah, kita sudah mempelajari apa itu saling inverse. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan inverse dari suatu matriks. Nah, secara umum, cara menentukan inverse dari suatu matriks adalah sebagai berikut. Misalkan A adalah matriks persegi. Ingat ya, persegi. Inverse dari matriks A didefinisikan sebagai berikut. A inverse, nah ini lambangnya A pangkat negatif 1, tapi dibacanya bukan A pangkat negatif 1. Dibacanya A inverse atau inverse dari matriks A. Itu sama dengan 1 per determinan A. Nah, kita ketemu lagi nih dengan determinan di sini. Dikalikan dengan adjoin dari matriks A. Adjoin ini baru ya. Nanti kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan adjoin di sini dan bagaimana cara menentukannya. Nah, ini merupakan rumus umum dari inverse suatu matriks. Di sini dengan catatan determinannya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika penyebutnya 0, 1 per 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Maka matriks singular, yaitu matriks yang determinannya sama dengan 0, dia tidak memiliki inverse. Ya, catatan ya. Untuk matriks singular dia tidak memiliki inverse, atau untuk matriks yang determinannya 0 dia tidak memiliki inverse. Nah, ini merupakan rumus umumnya. Sekarang kita akan mempelajari untuk bagaimana cara menentukan inverse dari matriks 2x2 terlebih dahulu. Jadi, nanti ini dibedakan terhadap ordonya ya, karena untuk menentukan determinan dengan adjoinnya untuk ordo 2x2 dan 3x3 itu berbeda. Nah, sekarang kita akan masuk untuk mempelajari inverse matriks berordo 2x2. Nah, misalkan ada matriks A ordo 2x2 A, B, C, D, maka determinan A-nya adalah seperti ini. Ini materi kemarin ya, sudah Ibu jelaskan. Tinggal kita kalikan silang. A dikalikan D dikurangi B dikalikan C. Nah, kalau untuk adjoin ini mudah untuk yang 2x2. A dengan D posisinya kita tukar. Di sini jadi DA ya kan? Kemudian B dengan C, dia posisinya tetap, hanya diberikan tanda negatif. Oke? Nah, ini merupakan determinannya, ini adjoinnya. Lalu kita substitusi ke rumus umumnya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoin A. Berarti 1 per, ini determinannya, ini adjoinnya. Kita masuk ke contoh. Contoh, misalkan ada matriks A seperti ini. Matriks A-nya itu misalkan negatif 4, 7, negatif 3, 5. Yang ditanya A inverse. Nah, berarti kita jawab A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoin dari matriks A. 1 per determinannya, negatif 4 kali 5, negatif 20, dikurangi 7 kali negatif 3, negatif 21. Dikalikan adjoin. Ini sama ini ditukar tempatnya, 5 negatif 4, ya kan? Yang ini sama yang ini dikasih tanda negatif. Karena negatif dari negatif 3 jadi positif 3. Ini hasilnya berapa nih? 1 per 1 ya.
Ini kan jadi plus. Iya. Dikalikan 5 negatif 7 3 min 4. Karena dikalikan satu per satu setiap elemen, jadi hasilnya adalah tetap ya. 5 negatif 7 3 negatif 4. Kalau misalkan di sini hasilnya 1 per 2, berarti nanti jadinya 5 per 2, negatif 7 per 2, 3 per 2, dan negatif 4 per 2. Berarti ini negatif 2. Seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan soalnya. Kalau misalkan bentuk pilihan ganda, dia minta dikalikan ke tiap elemen, tinggal kita kalikan. Atau misalkan dia tetap seperti ini saja, cukup, tinggal kita tentukan pilihannya yang tepat. Nah, ini merupakan materi untuk menentukan inverse matriks berordo 2 kali 2. Untuk inverse materi bermatriks ordo 3 kali 3 akan Ibu lanjutkan dalam video selanjutnya.